103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania, kita kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung dengan Zoom meeting ya Devi Mania dengan narasumber kita yang tadi Vika sudah sampaikan, ada Ibu Wuli Handarini. Beliau ini adalah psikolog ya, karena kenapa kita terhubung dengan psikolog, karena pagi hari ini tema kita adalah kita akan membahas tentang NPD Devi Mania ya. Oh iya, Vika juga pagi hari ini kembali mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Vika mau cek nih seberapa fokus kalian dalam mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini ya. Vika mau tanya Devi Mania, apa itu kepanjangan dari NPD? Ayo, yang tahu boleh dikirim jawabannya ke sini ya. Vika tunggu di WhatsApp-nya DFM di 0811991034. Nanti hadiahnya Vika kasih deh untuk satu orang yang beruntung ya. Vika punya satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Jadi Devi Mania, biar tahu disimak baik-baik talk show kita pagi hari ini dengan Ibu Uli ya. Kita sapa dulu deh Devi Mania, narasumber kita pada pagi hari ini karena kita sudah tersambung ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Uli. Waalaikumsalam Mbak Vika, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu gimana kabarnya, sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Vika juga demikian ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Devi Mania yang mendengarkan di rumah juga demikian ya, sehat. Yang Amin. sedang tidak sehat barangkali bisa mudah-mudahan segera disehatkan kembali. Amin, amin ya robbal Amin, alamin amin, ya Rabbal ya. alamin. Oke Bu Wuli, ini kita membahas masalah NPD ya. Boleh dijelasin Oke. nggak lebih dulu nih apa sih NPD itu, baik itu kepanjangannya, terus dari segi kesehatan mental apa sih NPD itu, boleh, monggo silahkan Bu. Oke, terima Mhm. kasih untuk waktunya ya Mbak Vika ya. Mhm. Pertama saya juga ingin menyapa para DFM mania yang setia mendengarkan siaran di Radio DFM. Ya. Semoga semua informasi yang kita berikan pagi ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tadi Mbak Vika nanyain apa tentang arti dari NPD itu ya. Oke. Mhm. Kita mungkin sering ya dengar orang ngomong NPD dalam keseharian, dalam lingkungan pertemanan, pekerjaan, sekolah, lingkungan, dan keluarga ya. Iya, Karena sekarang-sekarang cukup sering ya, karena kayaknya Hmm, entah karena sekarang tuh tentang kesehatan mental tuh entah sedang hype atau seperti apa gitu iya. di kalangan masyarakat ya, Jadi, Bu ya. ya kan misalnya orang sering bilang gini, kamu kayaknya Mhm. NPD deh, atau nggak jangan-jangan kamu Iya. NPD ya, seperti itu. Nah, Iya. maka kita nggak tahu nih NPD ini apa gitu ya. Mhm, mhm. Oke, NPD ini adalah singkatan dari istilah Narcissistic Personality Disorder atau Nah, kita sebut dengan NPD ya. ya. Nah, apa sih sekarang nih namanya Narcissistic Personality Disorder ini ya? Jadi Mhm. kita sebut aja NPD ya. Ya. NPD ini adalah salah satu bentuk gangguan kesehatan mental Mhm. berupa gangguan kepribadian Mhm. yang ditandai adanya rasa percaya diri yang sangat tinggi dari seseorang, di mana dia Mhm. juga butuhkan dikagumi, tapi Mhm. dia tidak memiliki empati pada orang lain. Mereka Mhm. biasanya merasa dirinya itu memiliki peranan yang sangat penting sehingga membutuhkan pelayanan yang istimewa dari orang lain. Tapi pada dasarnya mereka punya kepercayaan diri itu yang sangat rapuh dan bisa terluka hanya karena dengan kritik gitu ya. Oke. Nah, itulah NPD. Dan biasanya mereka ini tidak menyadari diri mereka punya kondisi ini ya. Baru terlihat Mhm. ketika melakukan interaksi sosial dengan orang lain tuh pasti ada konflik atau masalah sehingga hubungannya menjadi tidak sehat. Seperti itu. Oke. Itu kan dari kepanjangannya sendiri, NPD ya, Mm-mm. Narcissistic Personality Disorder. Itu ada kata Oke. narsistik. Berarti NPD itu secara apa ya? Secara singkat, secara simpelnya tuh orang yang narsis gitu nggak sih, Bu? Nah, kan kadang kita lihat ya ada istilah Mhm. narsis dengan narsistik Ya, ya, gitu ya. Orang ya. yang narsis sih bisa kita orang yang suka misalnya di media sosial itu memposting dirinya ya, Mhm, mhm. keinginannya, foto-fotonya Ya. dan sebagainya. Tapi narsis dengan narsis itu beda ya. Oh, Kalau berbeda. jadi kalau narsistik atau narsis itu biasanya mereka tuh orang sama ya, percaya dirinya tinggi, Mhm. butuh pujian, tapi mereka lebih mementingkan cinta dirinya secara berlebihan. Nah, Oke. sementara kalau narcissistic personality disorder tadi ini adalah dia gangguan kepribadian, ya, Mhm. gangguan kepribadian sama dengan butuh percaya diri dan dikagumi, Ya. tapi dia mempunyai gangguan yang Mhm. signifikan sehingga merusak fungsi sosial dan emosional dia serta interpersonalnya dengan orang lain.
gitu loh. Oke, jadi perbedaannya antara narsis dan narsistik, kalau narsis mungkin dia hanya overconfident biasa, mungkin tapi Ya, kalau misalkan jadi kalau narsistik, kalau dia sudah merusak ya, sudah merusak ya hubungan merusak dirinya sosialnya. sendiri dan hubungan sosialnya. Nah, kalau Oke. narsis ini dia walaupun dia apa punya ciri-ciri narsistik, tapi dia Mhm, bisa memotivasi orang lain dan dalam batas wajar ya. Artinya mhm, kadang ada orang melihat postingannya dia justru termotivasi untuk mencapai potensi diri dan memberikan kontribusi positif pada dirinya gitu loh. mhm. Jadi masih dalam batas wajar dan tidak merugikan orang lain. Oke, oke, oke. Jadi, Mm-mm. kalau misalkan menurut Ibu Wuli sendiri gitu, apakah Mm-mm. setiap orang tuh memang punya sisi narsisnya masing-masing, Mm-mm. tergantung tingkat keparahannya atau bagaimana nih, Bu? Ya, jadi semua orang, hampir semua orang pasti punya beberapa ciri dari narsistik ini ya. Apalagi kan Mhm, orang tuh gampang sekarang membrowsing internet ya, ciri-ciri ya, narsistik atau NPD itu apa aja sih. Nah, mhm, kadang karena mereka melihat informasi dengan tidak didampingi ahlinya, akhirnya mhm, pemahaman dan pemakanannya itu tidak pas ya. Misalnya mhm, dia, oh ciri-ciri NPD ini. Akhirnya dilihat nih, dibandingkan dengan teman atau pasangannya kok dia punya semua ciri-ciri ini gitu ya. Padahal mhm, itu kan belum tentu apa bisa dikatakan seseorang itu adalah NPD. Karena apa? Untuk mendiagnosa seorang itu NPD atau tidak, itu harus melalui asesmen ya. mhm, Asesmen oleh ahlinya dan baru bisa ditegakkan diagnosisnya itu berdasarkan kitab kita juga para psikolog dan psikiatri. Jadi mhm. pemeriksaan juga banyak, ada pemeriksaan fisik ya kan, pemeriksaan psikologis dan juga wawancara serta observasi yang lebih mendalam seperti itu. Oke, berarti untuk menentukan ya apakah kita NPD atau tidak gitu, itu berarti kita tidak bisa self diagnosis ya, tidak bisa Nggak mendiagnosa diri bisa, kita sendiri ya. Karena tidak kadang kan bisa. kita mungkin karena melihat ciri-cirinya ada di kita atau ciri-cirinya ada di orang terdekat kita, Hmm, kita main judge aja nih. Wah, ini orang NPD nih. Berarti itu iya. sebenarnya salah ya. Ya, tidak bisa begitu ya. Serta-merta kita lihat orang ini kayaknya ciri-cirinya kok sama dengan yang tulis di internet misalnya gitu ya. Itu Mhm. tidak bisa kita katakan serta-merta orang itu adalah NPD. Jadi kita Mhm. baru bisa melakukan pemeriksaan setelah muncul banyak gejala ya. Misalnya Mhm. ada dalam diri orang yang NPD ini ada muncul depresi, kecemasan, kemudian ada kecanduan alkohol, nafsu dan sebagainya. Dan biasanya itu kita melakukan pemeriksaan ya, baru melakukan pemeriksaan dengan tanya jawab nih pertama dengan gejala-gejala yang dia alami. Kemudian dokter Mhm. melakukan juga pemeriksaan fisik. Takutnya ada cedera yang mengakibatkan seorang itu mengalami kondisi ini, gitu kan? Kemudian Ah. dilanjutkan dengan pemeriksaan psikologis, apa misalnya mengisi angket, wawancara, observasi, baru Mhm. bisa ditegakkan diagnosa setelah ciri-ciri itu masuk minimal dari 5 ciri dari karakteristik NPD itu sudah bisa masuk, baru bisa ditegakkan diagnosanya. Jadi tidak bisa serta-merta kita membandingkan yang ditulis di internet, seseorang punya ciri seperti ini baru kita katakan NPD, itu tidak bisa seperti itu. Oke, jika memang apa yang tertulis di internet ciri-cirinya mungkin ada di kita atau ada di orang-orang terdekat kita, mungkin itu Mm-mm. ada kemungkinan mungkin ya kita mungkin Mm-mm. tak untuk kita lebih aware mungkin begitu ya Bu ya. Tapi tetap untuk diagnosanya tetap kita harus serahkan ke ahlinya begitu ya Bu ya. Ya, kadang kan orang ada Oke. yang merasa kok ciri-ciri itu ada di saya ya. Boleh kita Mhm, datang ke ahlinya untuk menanyakan gitu kan ya. mhm, Jangan ragu, maksudnya kalau memang itu benar ada di kita, apa yang harus kita lakukan? Atau enggak misalnya ada orang di sekitar kita, pasangan kita, atau keluarga kita, teman kita yang tiap hari harus kita hadapin, memiliki mhm. ciri itu. Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Kita boleh minta saran dari ahlinya seperti itu. Oke, berarti tadi proses pemeriksaannya untuk mendiagnosa apakah seseorang terkena NPD atau tidak itu lumayan cukup rumit ya, Bu ya, cukup panjang. Iya, Ada iya, pemeriksaan fisik juga ternyata selain iya. tes psikologi ya. Itu kira-kira Mm. prosesnya, segala prosesnya itu berapa lama, Bu, sampai diagnosanya keluar si pasien ini atau orang ini NPD atau tidak? Nah, pertama kan juga harus dibutuhkan keterbukaan dari si si penderita NPD ini ya. Mhm, Maksudnya dia berusaha mau nerima masukan dari orang. Kok banyak ya. ya orang berkomentar saya ini begini-begini gitu kan. Nah, Mhm, ya dia mau berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, bisa kan ahli itu baru tanya jawab dulu ya gejalanya itu apa ya. sih yang dialami begini-gini, bagaimana komentar orang sekitar. Nah, baru kita lakukan dulu pemeriksaan fisik nih. Kan apakah pernah terjadi kecelakaan atau cedera yang mengakibatkan si NPD ini mengalami kondisi ini gitu kan? Mhm, Kalau misalnya tidak pernah atau apa baru pemeriksaan secara psikologis. Ini iya. waktunya memang cukup lama ya, tapi biarpun begitu memang tidak bisa menyembuhkan NPD secara total, tapi bisa Mhm, meminimalis
apa dia bisa mengendalikan gejalanya yang timbul. Minimal memahami dulu kondisinya dan bisa menerima kondisinya, kemudian melakukan apa semacam treatment untuk dirinya sendiri, bagaimana secara sosial dia membangun hubungan yang lebih sehat dengan sekitarnya. Oke, berarti untuk prosesnya, untuk proses pemeriksaan hingga dia bisa didiagnosa dia NPD atau tidak itu kira-kira makan waktu berapa lama, Bu? Apakah dalam satu hari pemeriksaan itu sudah bisa keluar diagnosanya atau seperti apa? Bisa memakan beberapa hari biasanya Mbak ya. Oh, Karena beberapa kan kita hari. juga menganalisa dari hasil wawancara, observasi, dan juga Oke. mungkin memang tadi ada pemeriksaan fisik, ada juga masukan apa untuk tambahan, akan kita kelola semuanya Dan untuk itu menjadi pun tergantung seberapa terbuka pasiennya ya Bu ya untuk menceritakan bagaimana ya, kondisi psikologis beliau yang bersangkutan ya, ya. Kalau misalkan si pasiennya tidak terlalu terbuka, mungkin belum begitu percaya untuk menceritakan semua yang mereka rasakan, mungkin prosesnya bisa lebih memakan waktu lebih lama juga begitu mungkin ya Bu? iya. Karena kan pada umumnya yang memiliki karakteristik NPD ini tidak menyadari Mhm, menyadari dirinya apa, memiliki kondisi tersebut. Jadi mhm. mereka merasa biasa-biasa aja. Seperti itu. Tapi Ya, biasanya dalam hubungan interaksi sosial dengan orang lain selalu ada konflik, ada masalah sehingga selalu hubungan itu tidak sehat. oke. Oke, boleh dijelasin nggak Bu nih, apa saja nih karakteristik yang menentukan seseorang ini dapat dinyatakan memiliki perilaku NPD, Hmm. Bu? Oke, biasanya nih orang NPD dia senang Mhm. sekali mendapatkan pelayanan yang istimewa di lingkungan sosial. Oke. Pokoknya harus diduluin ya, diistimewakan. Kemudian Mhm. apa? Dia senang dengan pujian-pujian nih, senang dipuji. Mhm. Ya, dan mereka tidak bisa menerima kritik walaupun sekecil apapun, selalu Mhm. merasa benar dan selalu membuat ulang untuk mencari perhatian. Sering Ah. bersikap manipulatif untuk mencapai tujuannya, sering memanfaatkan orang lain, mengeksploitasi orang lain, dan tidak mempunyai hubungan pertemanan yang lama biasanya ya. Ah, Mereka oke. tidak punya empati, kemudian mereka rasa percaya diri tinggi dan ingin mendominasi orang lain. Nah, ini Mhm. kemudian ada rasa superior dalam dirinya, juga suka ada rasa iri dengan pencapaian orang lain atau dia merasa orang lain itu iri dengan dia. Itu ciri-ciri Ah. umumnya ya. Dan semuanya Oke, itu oke. biasa merusak fungsi sosial dan emosionalnya dia. Oke, ini kalau boleh tahu Bu, apa sih Mm-mm. penyebab munculnya perilaku NPD ini gitu? Apakah ini memang karakter bawaan dari lahir? Apakah turunan dari genetik dari orang tuanya sebelumnya? Atau faktor lingkungan? Atau apa sih sebenarnya nih yang, menjadi penyebab munculnya perilaku NPD ini, Bu? Oke, jadi faktor penyebabnya ini ada dua ya. Yang Mhm, pertama adalah dari faktor genetik, yang ya? kedua dari pengaruh pola asuh sejak masa kecil. Ah, Yang genetik ini biasanya itu orang yang punya ciri NPD ini biasanya dari anak yang memiliki riwayat NPD dari orang tuanya, oke ya. berarti Jadi, benar ya, bisa juga dari ya faktor keturunan? bisa juga. Nah, bisa juga dari faktor lingkungan ya. Mhm, Misalnya dia ada seorang anak yang tinggal lama dengan orang dewasa yang memiliki mhm. juga riwayat NPD, mau nggak mau lama kelamaan dia memodeling perilakunya itu. Meniru ya, meniru Ya, sikapnya karena memang memodeling. setiap hari terlihat oleh Ya, dan mata tinggal begitu ya? lama Oke. dengan orang tersebut. Kemudian kalau dari pola asuh nih, kita sering lihat anak yang dimanja berlebihan ya. Jadi semua Mhm. kebutuhannya dipenuhi tanpa alasan, semuanya diladeni, dilayani. Akhirnya begitu usia dewasa, dia ingin mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain. Atau Oke. dia dipujinya suka berlebihan tidak sesuai fakta, sehingga memunculkan perasaan superior di dirinya. Dia selalu merasa lebih dari orang lain dan selalu meremehkan orang lain. Ya, terus bisa juga karena faktor Oke. trauma nih. Dia Trauma? bisa, dia mendapatkan kekerasan mungkin dari orang yang punya perilaku NPD, Mhm. sehingga itu kemarahan tertanam dalam bawah sadarnya. Akhirnya apa? Dia memunculkan lagi sebagai bentuk balas dendamnya seperti itu kepada orang lain, ya Ah, kan? oke. Dan bisa juga pada masa kecil dia banyak dituntut, diabaikan, atau tidak mendapat Mhm. dukungan. Akhirnya kemarahan itu dia luapkan lagi kepada orang lain begitu dia dewasa. Itu jadi banyak Oke, faktornya seperti sebenarnya itu. berarti banyak ya, tidak hanya dari satu Mm, faktor begitu, tapi bisa memang benar ya. bisa jadi dari keturunan orang tua yang memang memiliki riwayat NPD juga ya, terus juga bisa jadi karena lingkungan sekitar yang tinggal lama dengan orang-orang yang memang punya perilaku NPD dan bisa jadi karena dendam juga ya, karena ada pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalu, begitu ya, Bu? Jadi gini, nggak apa-apa ya kita mencari informasi tentang apa yang Mhm, banyak lagi booming nih saat ini seperti iya, NPD ini. Nah, mhm, misalnya kita melihat gejala itu sudah terlihat
di anak-anak kita masa kecil, kita Mhm. tuh jangan ragu untuk konsultasi dengan ahlinya ke Ya. dokter seperti itu ya. Kemudian mungkin nanti dokter, biasanya di sini adalah dokter psikiatri ya. Iya. Nah, kemudian pasti akan merujuk lagi kepada psikolog untuk mengikuti terapi keluarga. Ya, Mhm. terapi keluarga ini kita akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang sehat, mengatasi konflik, Mhm. gejala-gejala tekanan dan sebagainya. Dan nggak ada Mhm. salahnya juga kita mengikuti kelas parenting, ya Mhm. kelas-kelas parenting bagaimana pola asuh yang benar. Karena kan selama ini mungkin kita mengadop pola parenting orang tua kita dulu ya, yang mungkin Mhm. nggak bisa sepenuhnya diterapkan untuk anak-anak generasi sekarang. Nah, bagaimana Iya. caranya kita menyadari itu dan kita juga ingin memperbaikinya dengan mengikuti hal-hal yang positif untuk anak-anak kita ke depannya. Seperti itu. Oke, wah berarti benar ya, faktor pola asuh juga sangat menentukan ya DV Mania. Jadi yuk sebelum terlambat ya, jangan Hmm. sampai karena pola asuh kita yang kurang tepat begitu ya bisa Hmm. mempengaruhi karakter anak kita kelak ya. Karena mungkin kalau misalkan usianya Betul. masih kecil, masih dini mungkin belum terlihat, tapi mungkin terlihatnya nanti ketika sudah beranjak dewasa begitu ya Bu ya. Memangnya kalau Ya, misalkan NPD ini bisa muncul atau terdeteksi terlihat di orang usia berapa sih, Bu? Apakah ada juga nih bis- anak-anak yang masih kecil yang terdiagnosa NPD, Bu? Bagaimana? biasanya kan suka kita lihat juga ada anak kecil yang kalau keinginannya nggak dituruti jadi tantrum ya. Mhm, Seperti itu. Nah, karena biasanya apa? Kita lihat juga apakah memang itu ada masalah apa psikologis yang lain atau memang karena kebiasaan kita nih memenuhi semua kebutuhannya dia mhm, dengan tanpa alasan semua diladeni, dilayani bahkan sekedar ambil minum dan sebagainya. Terus kita ya, mungkin lupa mengajarkan empati pada anak sejak dini ya. Misalnya untuk hal yang ringan deh dalam keseharian, misalnya memberi bantuan ke siapa, ke tetangga atau siapa, misalnya itu anak-anak itu kita libatkan atau menyayangi hewan dan sebagainya, seperti itu mhm, juga bisa. Dan biasanya kalau dari kecil ini mhm. akan beranjak tuh munculnya di usia remaja hingga dewasa. Tapi di anak-anak Oke, juga bisa kita lihat sebenarnya ya, kalau anak ini kok susah sekali ya diatur, bahkan cenderung dominan, otoriter, ya kan, superior, yang mhm. benar tidak mau mendengarkan masukan dari orang. Nah, itu kita mulai ada kekhawatiran tuh, sudah mulai waspada ya, kita mulai hubungin ahlinya bagaimana nih dengan si anak ini. Oke, berarti ciri-cirinya memang bisa sudah terlihat sejak anak masih di usia dini ya, Bu? Ya, Untuk apalagi kalau ciri-ciri, misalnya oke, dari orang mhm, tua yang udah biasa nih melakukan mhm. juga karakteristik NPD, mau nggak mau kan mereka mengadopsi secara nggak langsung. Seperti itu. Jadi Oke. sudah biasa terlihat dari kecil. Oke, oke. Bu, ini terkait Hmm. dengan NPD juga. Ada katanya ini Hmm. istilahnya flying monkey. Ini boleh dijelasin nggak, Bu? Apa sih istilah Iya, flying monkey ini? payung monkey ya. Mhm. Kalau kita bilang ada monyet terbang apa ya gitu ya. Iya, apa itu monyet terbang? Tidak mungkin dalam arti yang sesungguhnya ya. Enggak. Ini sebenarnya Oke. hanya istilah untuk menggambarkan orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar Mhm. itu membantu narsistik untuk memanipulasi atau mengendalikan orang lain. Ini Oke. bisa berasal dari teman, ya, keluarga atau orang profesional, tapi mereka sendiri tidak sadar kalau mereka dimanfaatkan sebenarnya. Jadi Oke. eh, NPD ini butuh kaki tangan antek-antek untuk mencapai tujuannya. Sementara Hmm. si Flying Monkey ini itu merasa dia aku kan membantu dia, membela dia gitu. Padahal dia Ah. tidak sadar kalau dia dimanfaatkan seperti itu. Oke, jadi flying monkey ini adalah istilah untuk orang terdekat Hmm. dari NPD yang tidak sadar Mm-mm. kalau misalkan dirinya ini Mm-mm. adalah sudah membantu si NPD ini Ya, dalam mencapai mewujudkan tujuannya. segala oke tujuannya ya. Oke, Jadi itu oke. istilah. Wah, menarik banget ya ada istilah-istilah tertentu ya. Masih ada nggak Bu istilah-istilah unik lainnya mengenai NPD ini? Kalau yang lainnya mungkin kalau kita kan hanya kenal NPD ya, ternyata kan ada Mhm. juga yang namanya malignant narcissism ya. Nah, itu apa tuh Bu? Sebenarnya itu NPD, tapi dia dikolaborasi lagi dengan gangguan mental lainnya, misalnya seperti Mhm. antisosial, agresif, dan ciri-ciri psikotik. Psikotik itu adalah gangguan jiwa, ya. Jadi Hmm. mereka ini NPD, cuman mereka yang bisa lebih kejam untuk menyakiti orang lain dan tidak punya rasa bersalah. Oke, Dan berarti bisa sebenarnya dikatakan. diagnosa tentang malignant apa narsisisme ini tidak ada dalam kitab DSM ya, tapi Mhm. ini bisa digambarkan untuk kondisi NPD yang lebih ekstrim seperti itu. Oke, kondisi NPD yang lebih parah begitu ya. Hmm. Oke, malignant narcissism. Oke. Oke, Bu, ini kayaknya selain ada yang menjawab kuis, ada juga yang mengajukan pertanyaan nih. Barangkali Ya, bisa monggo. dijawab dulu nanti sama Ibu ya. Saya bacakan pertanyaannya, nanti dijawab Boleh, langsung silakan. aja sama Bu Uli ya. Ini yang pertama dari Ci Ade nih. Katanya, misalnya Ci dapat
teman yang Ci baru tahu nih kalau dia ada sifat NPD-nya. Gimana cara Hmm, mengatasinya? Bagaimana cara penanganan yang mudah? Buat orang dewasa mungkin agak susah karena kan untuk mengubah sifat orang dewasa itu nggak gampang katanya kecuali harus dari kesadaran dari diri sendiri katanya tuh. ya Tidak seperti betul. mengubah sifat anak kecil yang mungkin masih bisa kita persuasi mungkin ya Bu ya. Monggo Ya. silahkan. Oke, baik dengan siapa tadi Ci Ade ya? Ci Ade ya dari Jatimekur. Oke. Jadi kan kadang kita akan ketemu dengan apa teman yang punya karakteristik ini yang mau nggak mau Mhm. kita harus ketemu sering intens ya tiap hari Iya. misalnya dalam pekerjaan, Mhm. pertemanan, atau sekolah dan sebagainya. Nah, Ya. apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang kayak ini? Karena jujur aja berinteraksi dengan mereka setiap hari itu pasti membuat tidak nyaman ya karena hubungan Iya. tidak sehat karena mereka lebih dominan untuk Mhm. membuat kita tuh tidak tertarik dengan interaksi sosial dengan mereka gitu ya. Nah, Iya. apa sih yang bisa kita lakukan? Kita juga harus membuat batasan untuk diri kita sendiri ya. Mhm. Artinya gini, kita oke lah, kita bukan berarti menjauhi dia, Mhm. kita tetap berinteraksi, tapi kita membatasi diri. Karena apa? Kita kan tidak punya tugas dan kewajiban untuk menjaga, mengendalikan emosi dia gitu kan. Iya. Itu. Terus kita juga kalau bicara dengan dia ataupun memberikan komentar tuh kalau bisa dengan hati-hati dengan bahasa yang lebih Hmm. positif ya karena mereka tuh kan gampang sekali tersulut emosinya ya Oke. apalagi kalau pemahamannya tidak tepat mereka merasa mereka tuh dikritik nah itu tuh mereka paling nggak bisa Hmm. terus hindari perdebatan langsung dengan orang-orang seperti ini artinya kita mendingan lebih baik menghindar ya kalau Mhm. mereka sudah merasakan tidak setuju dengan pendapat kita tuh udah kita stop aja Kita lebih atau baik kalau mengalah aja begitu ya Bu ya, ya. mengalah dan menghindari. Terus Oke. kalau mereka dalam kondisi emosinya sedang meluap, mengamuk hebat gitu, nah Mhm. kita merespon itu dengan tetap tenang gitu loh. Kita tetap rileks ya, karena kita Oke. sudah tahu ada masalah di dia gitu kan. Dan Mhm. gak ada salahnya juga kita mencari pertemanan yang lain supaya memberikan kontribusi energi positif juga ke kita, bukan dari dia aja gitu Mhm. kan. Iya, Supaya betul, tidak betul. menguras energi kita juga. Jadi begitu. Karena mau nggak mau mereka tidak bisa kita hindari ya kalau harus Iya, ketemu. iya betul-betul begitu ya Ci Ade. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih, Baik. Bu Uli. Ini ada dari Mama Dea juga. Kalau ini deket nih dari sini ya, dari kawasan Setiabudi. Mau tanya nih, misalnya ada seseorang yang kalau mau kemana-mana gitu update status, katanya di mungkin di sosial media ya. Misalnya Hmm. mau melakukan apapun, katanya selalu update status. Apakah itu sudah termasuk NPD atau tidak? Karena saya juga kadang seperti itu, kata Mama Dea. Oh Kalau gitu. kalau kalau memang itu sudah termasuk NPD, bagaimana penanganannya? Kata Mama Dea nih dari Setiabudi. Monggo Oke, silahkan. oke. Untuk Mama Dea, bahwa Mhm, kalau kita buat status ataupun masih mhm, posting tentang apa yang kita lakukan hari ini, kadang kan mhm. mau makan aja kita posting sesuatu gitu ya, atau enggak Ya, untuk foto diri. Kalau itu masih dalam batas normal atau wajar dan tidak merugikan orang lain, itu masih mhm, termasuk di sini narsistik yang pada umumnya. Maksudnya narsis mhm, yang pada umumnya masih normal, wajar ya. aha. Kecuali kalau yang kita posting bikin status tuh sudah menghujat orang gitu kan, dan Menyindir ya. menyindir orang, kata-kata tuh tidak berhenti, cuman satu ya, posting berikutnya, 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 terus menunjukkan misalnya foto orang-orang yang tidak dia sukai dengan kata-kata yang tidak tepat. Nah itu kita perlu Hmm, pertanyakan gitu loh. Tapi kalau oke. cuma mau posting hari ini di mana gitu kan, di foto di mana, posting makan apa, itu masih narsis yang normal karena lebih mementingkan apa ya cinta diri sendiri kan, tidak Oke. tidak mementingkan orang lain Hanya seperti mungkin itu itu. narsis biasa, bukan narsistik Ya, yang mengarah ke narsis NPD biasa begitu ya. yang mencari kepuasan diri sendiri aja dan tidak berusaha untuk Mhm. menyakiti orang lain. Jadi tidak amal adaptif ya, artinya masih dalam batas normal seperti itu. Mhm. Yang memang narsis itu memang biasanya ada di dalam diri setiap orang mungkin ya, Bu Setiap ya. orang pasti ya kan, pasti Oke. kan kita juga sering dong posting-posting sesuatu di sosial media kita kan, nah Mhm, seperti itu. mhm. Oke, Normal. itu kan kalau misalkan postingnya mengenai apa yang hendak kita lakukan atau apa yang kita makan. Nah, Iya. kalau misalkan kita sedang ada masalah, terus setiap masalah yang kita alami itu kita posting di sosial media, itu bagaimana, Bu? Apakah itu masih narsis biasa atau sudah narsistik yang mengarah ke NPD? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh masih narsis yang biasa ya, karena kan dia Mhm. mengeluhkan dirinya sendiri gitu kan ya. Cuman sebaiknya jangan deh kalau masalah itu diposting kan, kalau menurut menurut saya Yes. ya. Karena kita Iya. boleh memposting sesuatu yang mencapai kepuasan kita, tapi yang kalau bisa juga membuat orang itu menikmati
postingan itu sebagai hal yang positif gitu kan. Kalau bisa mengajak kepada Ya. hal yang baik gitu kan. Tapi kalau Mhm. tentang masalah diri sendiri, kayaknya kok jadi kita membuka masalah itu ke semua orang. Padahal kan belum tentu Mhm. juga semua orang tuh suka dengan apa yang kita posting. Mhm. Bahkan kadang ada orang yang memang dasar nggak suka sama kita, rasain loh. Misalnya bisa seperti Iya itu ya, kan. bisa malah tepuk Rasain loh tangan gimana. ya. Iya, Iya, maksudnya iya. jangan deh kalau gitu. Gitu. Mungkin kita juga harus tahu batasan mengenai privasi begitu ya, Bu ya. Ya, iya betul. Walaupun sekarang Mhm. kalau kita lihat kan perkembangan sosial media kita, kita bisa lihat konten-konten pribadi orang ya yang karena Mhm. istilahnya menghasilkan penghasilan gitu ya, memberikan penghasilan sampai mungkin kondisi keluarga tiap hari harus diposting ya, bikin Mhm. konten-konten gitu kan seperti itu ya Iya, tentang keluarga. Nah itu sebenarnya juga apa sih yang apa sih berpeng kalau misalnya memberikan apa inspirasi ya, inspirasi Mhm. positif buat orang tentang keluarga. Tapi kalau misalnya tentang yang hal yang sadis, tentang hal yang negatif itu kayaknya enggak deh gitu ya. Kalau Oke. konten-konten kayak gitu. Cuma kan kadang Oke. kita bisa cegah ya orang mau membuat sesuatu. Mhm. Oke, Mama Dea tuh sudah dijawab ya oleh Bu Wuli. Tidak ya, itu tidak termasuk ke NPD, tapi itu masuknya ke narsis biasa ya, masih dalam tahap Biasa. aman ya Mama Dea, tapi Ya, lebih diperhatikan lagi kalau mau posting privasinya ada batasannya ya Bu ya. Jadi baiknya ya, mana yang boleh diposting, diposting yang tidak seperti masalah atau seperti itu lebih baik di keep untuk diri sendiri bikin ya. sendiri. Karena Atau kan datang aja ke ahlinya gitu kan iya, ya untuk betul. bisa membantu Konsultasi kita kan. ya dengan Iya, psikolog atau dengan siapapun, dengan ahli yang di bidangnya begitu ya. Karena kan rata-rata orang bermain sosial media itu kan untuk mencari hiburan begitu ya. Ketika kita bermain sosial betul. media, lalu kita melihat orang posting masalahnya, wah, kita malah jadi kepikiran nih masalah orang lain begitu. Iya benar-benar. Iya, oke Mama Dia, mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya ya. Oke Bu, ini berarti NPD ini dia ada tingkat keparahannya nggak seperti penyakit-penyakit fisik? Misalkan kan kalau penyakit fisik yang parah tuh kayak ada stadium 1, stadium 2, stadium 3 gitu. Kalau untuk NPD ini ada nggak sih Bu step-stepnya? Jadi sebenarnya kalau NPD ini kita bisa sebut adanya komplikasi ya dari Aha, tingkat akhir dari apa kondisi NPD ini ya. Kalau mhm, tidak tertangani itu pasti akan menimbulkan kesulitan si NPD ini melakukan hubungan sosial satu ya. mhm, mhm, Kemudian akan selalu terjadi masalah baik dalam pekerjaan, pertemanan, di lingkungan ataupun keluarga. Lama-lama bisa muncul gejala depresi atau kecemasan ya. mhm. Terus akhirnya bisa lari kepada kecanduan alkohol atau nafsa dan yang paling mengerikan adalah adanya keinginan untuk bunuh diri. Itu Ah, kan itu karena itu mereka sudah ada sudah di tidak tahap yang menyadari. itu berarti tahap yang paling parah ya Bu ya? Ya, kalau misalnya kita tidak menyadari itu atau kita tidak mau menerima masukan dari orang tentang perilaku kita atau juga orang terdekat tidak berusaha membantu dia itu lama-lama juga bisa mencapai tahap itu gitu loh. Karena kan Oke. NPD ini tidak menyadari kondisinya ya. Iya. Dia merasa cemas, dia juga ada rasa apa ragu-ragu sebenarnya, tapi Mhm. selalu dia validasi untuk menutupi semua itu dengan mencari dukungan dari orang seperti itu. Oke, oke baik Bu. Ini kan karena kebanyakan seperti yang Bu Li sebutkan ya, kebanyakan Hmm. menyangkal gitu. Ada penyangkalan dari dalam diri. Kalau misalkan kita tuh baik-baik saja, kita Hmm. tidak NPD, kita tidak terkena mental kita baik-baik saja gitu. Nah, itu Hmm. sebaiknya dalam tahap apa, dalam kondisi seperti apa kita harus sudah mulai aware, sudah mulai harus sepertinya kita harus periksa nih ke psikolog atau ke psikiater gitu. Dalam tahap Hmm. apa Bu sebaiknya? Misalnya gini, kalau kita lihat kok kita kalau membangun interaksi dengan orang lain tuh selalu ada konflik atau ada masalah, Hmm, ya kan? ya. Artinya setiap kita buat komunikasi dengan orang lain tuh menjadi tidak sehat, ya kan? Mhm, Apalagi kalau misalnya sudah ada yang berani ngomong ke kita, lo mhm, tuh harusnya nggak boleh gini, lo jangan gini, lo selalu begini nih, gitu, misalnya mhm, gitu kan ya. Itu ya, kita harusnya mulai memikirkan apa iya sih, gitu kan? Terus mhm, kita juga merasa lama-lama kita tuh kosong, gitu kan? Kita ada kecemasan karena itu tadi kita harus mencapai tujuan dengan mengeksploitasi orang lain, butuh validasi gitu-gitu kan. mhm, Tapi kita juga kayaknya apa kok dikritik terus sama orang, sementara dia nggak suka kritik gitu. Nah, kalau oke, dia bisa menyadari itu akan lebih baik ya. Apalagi kalau misalnya sosial supportnya seperti keluarganya itu juga membantu mendukung dia. Ayo kita berobat deh, misalnya seperti itu. mhm, Nah, itu. Dan peran orang terdekat ini juga penting ya. Jadi kalau ada yang mhm, misalnya orang sekitar kita yang gitu,
nggak apa-apa kita sampaikan gitu. Tapi dengan Mhm. tadi yang kata-kata Bahasa yang yang lebih pembelaan, hati-hati ya. hati-hati dan Oke. bahasa yang positif. Boleh Karena nggak si aku? NPD ini Ya, mungkin dia lebih sensitif, lebih mudah untuk salah paham, lebih mudah tersinggung ya, ya, Bu karena ya. selalu dia merasa paling benar, Hmm. superior, Anti otoriter, kritik ya. dominan, anti kritik gitu kan. Jadi bagaimana mau membangun hubungan yang sehat kecuali tadi orang yang aware, orang sekitarnya yang kayaknya kamu butuh bantuan deh. Sebenarnya kan lebih enak kalau kayak gitu. Dalam situasi juga yang tepat ya. Mungkin nggak pas lagi kerja juga Mhm. tahu-tahu kita samperin. Kayaknya lo harus ke psikolog deh atau psikiater deh. Bisa Salah terjadi juga ribut ya, iya seketika betul gitu kan. betul betul. Oke oke. Ini juga ada pertanyaan yang baru masuk juga nih Bu. Boleh saya bacakan Oke, lagi ya? boleh, Kali boleh. ini dari Mama Dila dari Tanah Abang. Ini Assalamualaikum, Hmm. Mbak Vika. Aku mau Mantap. tanya nih sama Bu Wuli, gimana kalau misalkan ada orang yang sering diemin orang tanpa sebab? Tahu-tahu diem tapi itu sering banget katanya begitu. Itu termasuk kepribadian NPD atau gimana? Oh, ini mungkin silent treatment ya, Bu ya. Orangnya Ya, katanya silent ya sering treatment. sering banget silent treatment. Apakah silent treatment juga menjadi salah satu karakteristik orang yang NPD, Bu? Ini pertanyaan dari Mama Dila. Monggo silakan. Sebenarnya kan gini ya, kalau silent treatment itu bisa jadi juga tujuan dia menghindari konflik yang lebih lanjut ya, bisa ya. Mhm, mhm. Daripada nanti berkepanjangan mendingan aku diemin aja deh seperti itu kan. Iya. Tapi sepanjang dia hanya melakukan silent treatment ya, dia tidak membuat orang lain itu merasa menjadi apa ya, bersalah, memiliki gangguan secara emosional juga, itu memang mungkin karakter dia ya. Bisa kan Mhm, tergantung tadi tujuannya, apakah dia melakukan silent treatment ini untuk mencegah konflik berkepanjangan atau memang mhm. dia memang punya karakter seperti ini, mendingan aku diam aja deh gitu kan. Kalau Ya. aku marah, dia menyadari diri kalau marah mungkin aku lebih lebih apa lebih meluap-luap emosiku, nah mendingan Mhm. jadi. Nah, kalau itu sih sebenarnya belum termasuk NPD ya, karena dia tidak Oke. bisa hanya mendiamkan ya gitu kan. Cuma kan Mhm. tetap menimbulkan rasa bersalah nih ya gitu. Ya. Tapi mungkin kita berusaha untuk ini aja deh, memahami oh dia memang karakternya seperti itu. Mungkin beberapa Mhm. saat nanti dia akan kembali lagi apa Mhm. bisa ngobrol lagi dan berinteraksi lagi. Ya, mungkin Gitu. silent treatment, orang silent treatment itu dia perlu waktu untuk dirinya sendiri mungkin ya, Iya, Bu ya, untuk mengelola emosi dia agar mungkin tidak meledak-ledak gitu ya. ya, untuk menenangkan dirinya sendiri, dia juga Mhm. takut nanti kalau emosi yang meledak-ledak, konfliknya jadi berkepanjangan seperti itu Mhm, kan. mhm. Nah, bisa jadi tujuannya dia itu. Jadi belum tentu itu adalah NPD karena dia tidak menyakiti secara fisik ya, seperti apa Oke. yang bertubi-tubi. Oke, Mama Dila dari Tanah Abang mudah-mudahan terjawab ya kalau hanya silent treatment saja atau mendiamkan saja itu masih belum bisa disebut sebagai gejala NPD begitu ya Bu ya. Hmm. Oke, ini juga ada pertanyaan selanjutnya Bu dari Bu Nur Hayati, ini di CPB satu di Cempaka Putih Barat 21. Saya mau tanya apa sih ciri-ciri NPD pada pasangan? Oh, ini takut Bu Nur Hayati mungkin takut kalau pasangannya NPD. Boleh dijelaskan Bu? Iya, biasanya kalau pada pasangan itu kita sebut adalah gangguan dalam hubungan romantis ya. Ya. Sebenarnya cirinya tuh sama ya, cirinya sama. Jadi mereka biasanya tuh percaya dirinya tinggi ya, Mhm, tidak punya empati terutama nih pada pasangan ya, tidak punya empati gitu kan, mhm, tidak mau menerima masukan dari pasangan walaupun dia salah gitu kan. mhm, Terus dominan ya, mengendalikan pasangan sedemikian rupa tanpa mau mendengar apa sih yang dikeluhkan si pasangan gitu kan. Nah, mhm. sebenarnya kalau kayak gitu kita bisa dalam waktu yang tepat kita coba berikan masukan ya bisa nggak? Tapi kalau memang nggak bisa, ya berarti memang dia memang ini ya, memang memiliki karakteristik NPD tadi. NPD, Apalagi kalau oke. sampai dia melakukan juga tindakan fisik ya yang keras. Nah Oke. itu juga perlu Berarti yang menanyakan. sering mohon maaf seperti KDRT dalam hubungan rumah tangga itu bisa jadi juga karena salah satu karakteristik NPD ya Bu ya. Iya, karena apa kan dia menyakiti begitu kan dia tidak tidak punya rasa Tidak, bersalah. ya karena Dia minim empati, tidak ada empati ya. tidak empati, terus dia tidak mau tahu apa apa sih dampaknya dengan perlakuan dia ini seperti ini. Nah, gitu Mhm, kan. Apalagi kalau misalnya disertai dengan gangguan-gangguan mental lainnya. Nah, itu memang mhm, harus dicek lebih lanjut ya. Nah, kalau mhm, misalnya tadi yang pasangan tadi coba kita bicarakan dalam waktu yang enak ya. Misalnya mhm. sampaikan saya kayaknya kok kurang nyaman ya dengan kalau kamu gini-gini. Tapi kalau misalnya kamu dengerin, wah ini juga perlu kita lihat lebih lanjut, ya kan?
apakah Mhm. benar dia memiliki karakteristik ini gitu, seperti itu. Oke, baik. Untuk Bu Nur Hayati dari Cempaka Putih Barat, mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan masih bisa diobrolkan dengan pasangan. Kalau misalkan pasangannya masih bisa menerima, berarti ada kemungkinan tidak Mm-mm. ya, bukan karakteristik dari Mm. NPD Mungkin ya. karakter yang terbentuk dari NPD waktu dia dari kecil, NPD. maksudnya. Mhm, eh, mhm, mhm. gitu kan. Cuman Oke, kalau oke Bu. Berarti NPD ini bisa disembuhkan atau tidak, Bu? Kalau untuk sembuh total sih sebenarnya nggak bisa ya. Tapi Ah, kalau kita menjalani terapi itu minimal meminimalis dia dalam gejalanya untuk timbul lagi. Karena apa? oke. Dalam terapi itu kan kita juga diajarkan dia untuk menerima kondisi ya. Menerima Mhm, kondisi dia, memahami kondisi dia, juga bagaimana mhm, dia mengatasi jika gejala itu konflik-konflik itu atau tekanan-tekanan itu timbul. Jadi meminimalis emosinya untuk lebih apa membuat orang lain tidak nyaman. Bagaimana caranya? Belajar mengkomunikasikan segala sesuatu yang lebih sehat dengan mhm. belajar empati. Nah, itu akan diajarkan dalam psikoterapi biasanya. Oke, berarti terapinya biasanya rutin dalam 1 minggu beberapa kali begitu ya Bu ya? Ya, bisa nanti kan ditentukan oleh si terapisnya ya. Jadi kan kita tuh Mhm, ada namanya terapi bicara, tapi ini bukan berterapi seperti anak-anak yang telah bicara pada masa tumbuh kembang ya, mhm. tapi lebih belajar bagaimana berkomunikasi dengan lebih sehat, gitu kan? Oke, Dengan bahasa yang lebih terus bagaimana juga belajar untuk berempati, terutama ya, mhm. seperti itu. Oke, berarti sebenarnya tidak bisa disembuhkan secara total NPD ini, tetapi bisa Tadi. dikendalikan ya? Ya, Bisa bisa dikendalikan, bisa dikendalikan. diminimalisir begitu ya Bu ya? Betul. Oke, tadi kan Vika sudah mengajukan pertanyaan, ada sedikit kuis kecil-kecilan ya untuk menguji seberapa fokusnya DV Mania ini pendengar kita di rumah ya. Ternyata cukup banyak yang fokus nih sepertinya Bu. Yang menjawab alhamdulillah cukup banyak dan jawabannya rata-rata betul. Aduh, apa nih Mama Dea? Ini Mama Dea pengen nanya lagi katanya, boleh nggak Bu? Boleh. Aduh, ini ya udah deh satu lagi boleh deh Mama Dea ya karena ini waktunya juga sudah mepet. Bagaimana nih Bu bila rumah tangga tidak berkomunikasi dengan baik? Apa yang kita bicarakan seolah-olah tidak didengar ataupun dihiraukan? Apakah pasangan kita sudah termasuk NPD? Nih dari Mama Dea yang sepertinya curhat ya Hmm. Mama Dea. Oke, Ya, silakan Bu. kalau misalnya memang pasangan sudah tidak peduli dan maksudnya kita punya masalah apa untuk dikomunikasikan, Mhm, sebenarnya ya perlu juga apa diwaspadai ya, apakah memang dia memiliki karakteristik seperti ini. Karena kan umumnya dia memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya dia aja ya, tapi dia justru mhm. mencari keuntungan dari orang tua. Misalnya kalau istri itu kan meladeni dia seperti apa ya, melayani kebutuhannya. Tapi kan Ya. dia juga orang orang yang butuh juga perhatian dari suaminya ini, Mhm, atau enggak pasangannya atau istrinya gitu kan. Nah seperti itu. mhm. Nggak ada salahnya kalau memang apa ya tadi yang saya bilang orang sekitar kita ini memberikan masukan. Kayaknya kamu jangan begini deh. Atau kalau kamu sering gini, ayo kita ajak bagaimana apakah mau konsultasi dengan ahlinya Mhm, gitu kan atau misalnya memang karena ada masalah rumah tangga ya bukan masalah karena mhm, ini ayo kita misalnya ke merit consultant atau apa untuk atau enggak orang orang ketiga deh dalam keluarga yang bisa dipercaya untuk menengahi menengahi apa masalah mereka gitu loh. Cuman kalau memang benar-benar tidak peduli sampai untuk kalian juga tidak peduli bahkan dia mhm. dominan kamu harus nurutin aku nggak boleh selain aku misalnya seperti itu pokoknya semua itu aku yang nentuin dominan otoriter nah itu kita juga perlu waspadai Ya, seperti itu. ada kemungkinan merupakan karakteristik NPD. Tapi bagaimanapun, Mama Dea, kita tidak bisa menjudge begitu saja ya. Tetap untuk Mm-mm. mendiagnosa seseorang NPD atau tidak, tetap harus Pasti dari ahlinya. hasil pemeriksaan Iya. ahlinya ya. Terima kasih Mama Dea untuk pertanyaannya nih. Oke, DV Mana tadi kan Vika mau mengumumkan ya siapakah pemenang kuis yang beruntung pada pagi hari ini nih. Baik, selamat untuk Mama Dea nih, Mama Dea. Wah. Selamat untuk Mama Dea ya. Hari ini hari Senin tanggal 21 ya Bu ya? Betul tanggal 21 Ya, Juni? Juli, Juli. ya Juli. Oke, untuk Mama Dea, hari ini hari Senin tanggal 21 Juli 2025 berhak mendapatkan hadiah satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Selamat untuk Mama Dea ya. Alhamdulillah. Untuk yang belum menang, jangan sedih, jangan berkecil hati ya, karena masih banyak lagi hadiah-hadiah lain yang menanti di esok hari
ya. Oke, Bu Wuli, ini terakhir deh karena Ya. waktunya kita juga sudah mepet ya, sudah mau jam 10. Saran apa nih, Bu, yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi teman ataupun anggota keluarga yang nyata memiliki karakteristik perilaku NPD? Monggo silakan. Oke, jadi kalau kita memiliki lingkungan yang ada orang dengan karakteristik NPD tadi, Mhm, tadi yang saya bilang, kita lakukan batasan dalam berinteraksi dengan orang tersebut. Karena apa? mhm, Kita juga harus mengendalikan emosi kita dan juga mhm. kita tidak bertanggung jawab dengan luapan emosinya gitu kan. Ya, Kemudian kita juga dalam berkomunikasi harus banyak menjaga nih, banyak menjaga mhm, ya, memberikan komentar, masukan mhm, dengan kata-kata yang lebih hati-hati karena dengan kondisi yang dia punya gitu kan. mhm. Terus eh, jangan berdebat dengan dia secara langsung. Artinya kalau memang sudah mengajak berdua, kita hentikan untuk menghentikan Hindari ya, Bu, dan dari mengalah ya. menghindari konflik lebih lanjut. Terus apa jika dia juga sedang meluap emosinya, kita hadapinnya dengan tenang. Walaupun dia Mhm, misalnya dengan kata-kata yang kurang enak didengar ya, kita sikapi dengan tenang. Dan kita juga jangan lupa kita berinteraksi dengan teman-teman yang positif supaya energi kita diganti dengan yang baik. Seperti mhm. itu. Tapi jangan jangan juga kita tidak peduli dengan teman ini ya. Kalau bisa kita ajak dia untuk mengatasi masalahnya. Dan Dirangkul mereka, ya. ya, jadi jangan ditinggalkan kalau bisa, karena kan mereka Mhm. tidak menyadari kondisinya ini. Jadi supaya Ya. dia menerima kondisinya dan dia juga mau mengatasi masalah yang ada di dirinya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Uli. Terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi Iya, pengetahuan, pengalaman, nih insight yang sangat-sangat bermanfaat nih di talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Devi Mania juga terima kasih sama-sama. banyak ya yang sudah stay tune, yang sudah mendengarkan dari jam 7 tadi dan juga mendengarkan talk show kita dari jam 9 tadi. Devi Mania mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan untuk Ibu Uli, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain waktu, di lain kesempatan Insya dengan tema Allah. yang lain juga ya. Ya. DV Mania karena ini sudah mau jam 10, Vika dan Bu Uli izin pamit undur diri. Selamat menjalani aktivitas di hari Senin ini, DV Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.